Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menyampaikan video explainer evaluasi LMS sebagai bagian dari penugasan kelompok dengan saya sendiri, Khaila Kurnia Dewi, dan rekan saya. Saya Heja Aprilia. Saya Ilda Dwi Rahmawati. Dan saya Indah Maulidia Putri. Saya Rahel Alia Riswanda. Kami akan menyampaikan evaluasi dari kelas kami yang berjudul Pelatihan Dasar-Dasar Desain Grafis. Jadi, sebentar. Baik, mohon maaf. Jadi, untuk LMS ini kami rancang sendiri sebagai seorang teacher atau instructional designer sekaligus evaluator pembelajaran digital. Nah, tujuan evaluasi ini dilakukan secara komprehensif dengan meninjau aspek struktur pembelajaran, meliputi materi, aktivitas, asesmen, user experience, serta teori pembelajaran. Untuk LMS ini kami rancang menerapkan metode flipped classroom. Nah, pada awal itu kami menambahkan sebuah pembuka. Di pembuka sendiri ada video sapaan yang kami upload melalui YouTube, kemudian kami integrasikan ke dalam LMS. Selain ada video pembuka atau video sapaan, kami juga menambahkan deskripsi singkat tentang apa sih itu kelas kami, apa sih itu pelatihan dasar-dasar desain grafis. Selain ada deskripsi singkat, kami juga menambahkan tujuan pembelajaran yang tertera seperti di layar. Nah, yang terakhir pada sesi pembuka ini, kami juga menambahkan fitur room chat yang berjudul Sharing is Crying. Jadi di mana nanti pembelajar atau peserta pelatihan dapat memberikan feedback tentang kelas pelatihan dasar-dasar desain grafis. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah pengenalan desain grafis. Jadi yang pertama ada desain struktur. Pada sesi 1, struktur pembelajaran disusun secara sederhana dan linier. Diawali dengan pengenalan konsep desain grafis dan ruang lingkupnya. Struktur ini juga efektif untuk peserta pemula karena tidak langsung membebani dengan praktik teknis. Yang kedua ada materi pembelajaran, yakni materi pada sesi 1 mencakup definisi desain grafis, fungsi komunikasi visual, serta peran desain dalam kehidupan sehari-hari di era digital. Penyajian materi juga menggunakan teks dan visual pendukung yang sejalan dengan teori multimedia learning. Yang ketiga, ada aktivitas dan interaksi. Aktivitas utama pada sesi ini berupa forum refleksi dengan pertanyaan, bagaimana peran desain dalam keseharianmu? Aktivitas ini mendukung pembelajaran konseptual dan konstruktivisme karena peserta mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi. Yang keempat ada asesmen. Sesi 1 belum dilengkapi dengan asesmen sesi 1. Pada akhir sesi pertama, peserta mengerjakan pretest. Pretest ini berfungsi sebagai asesmen diagnosis, bukan penilaian akhir. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman awal peserta sebelum mereka masuk ke materi yang lebih kompleks. Sesi ini juga menerapkan pendekatan konstruktivisme karena peserta membangun pemahaman dari pengalaman pribadi. Dari sisi user experience, sesi pertama dirancang sederhana dengan navigasi yang jelas agar peserta pemula tidak mengalami kebingungan atau beban kognitif berlebih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sesi 2, yaitu prinsip dan elemen desain grafis. Tujuan sesi ini yang pertama adalah peserta dapat memahami dan dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam desain grafis, serta elemen-elemen visual seperti warna, bentuk, garis, tipografi, dan tekstur. Nah, tujuan ini juga dirancang untuk membekali peserta dengan kerangka berpikir visual sebelum masuk ke dalam praktik desain. Sebagai teacher atau seorang guru, kami menempatkan sesi ini setelah sesi pengenalan agar peserta sudah memiliki gambaran umum mengenai garis besar desain grafis.
Sesi ini juga berfungsi sebagai jembatan antara teori dasar dan praktik desain. Materi pada sesi kedua ini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama, PPT atau presentasi mengenai prinsip-prinsip desain grafis seperti keseimbangan, kontras, keselarasan, proporsi, dan juga ritme. Dan yang kedua terdapat presentasi yaitu elemen desain grafis seperti warna, garis, titik, bentuk, tipografi, dan juga tekstur. Yang selanjutnya terdapat modul atau e-modul mengenai teori warna yang didesain dengan menggunakan aplikasi Haizen agar peserta lebih interaktif untuk mempelajarinya secara mandiri dan lebih mendalam. Nah, pada sesi 2 ini terdapat aktivitas utama yaitu analisis contoh desain. Peserta diminta untuk mengamati beberapa atau membandingkan sebuah poster agar peserta itu dapat mengidentifikasi prinsip dan elemen desain apa yang digunakan pada poster tersebut. Nah, aktivitas ini itu melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan evaluatif. Bukan sekedar hanya menghafal teori, tapi juga memahaminya dan menganalisis. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu pada sesi 3. Nah, di sesi 3 ini seperti sesi-sesi sebelumnya memiliki tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri itu jadi peserta bisa memahami fungsi Canva sebagai alat desain grafis yang berbasis digital serta mampu menggunakan fitur dasar Canva untuk membuat desain sederhana dengan menerapkan prinsip elemen desain grafis. Nah, pada sesi 3 ini tuh kita menyediakan e-book dan juga beberapa tutorial langkah-langkah cara menggunakan Canva. Nah, e-book sendiri itu tuh kita menyediakan apa itu Canva dan kegunaannya dalam desain grafis. Bila minta tolong dibukakan, Mbak. Di e-book sendiri tuh kita bisa melihat dan next slide gitu, kita bisa membaca-baca tentang Canva, terus kita bisa memahami cara penggunaannya. Nah, di fitur yang kedua tuh di sesi 3 kita terdapat video tutorial. Nah, video tutorialnya itu ada 3. Yang pertama, tutorial belajar Canva dari nol. Nah, belajar Canva dari nol tuh kita bisa belajar gimana cara penggunaannya, mulai dari membuat format, ukuran, terus kita bisa menambahkan elemen-elemen dan yang lainnya. Terus di tutorial yang kedua, kita tuh belajar tentang gimana cara menggunakan fitur yang ada di Canva. Fitur yang ada di Canva ini kan banyak banget ya. Nah, contoh fitur-fitur yang ada di Canva itu kita bisa menggunakan penambahan font, terus kita bisa mengotak-atik seperti foto menjadi berbagai warna dan yang lainnya. Terus video yang ketiga tuh kita akan belajar tentang cara membuat video dari Canva. Nah, di Canva sendiri kan ini bukan hanya bisa membuat desain ya. Di Canva tuh kita disediakan fitur di mana fitur tersebut tuh kita bisa membuat video. Soalnya Canva sekarang udah update banget. Terus di sesi 3 sendiri tuh kita dapat luaran atau output. Nah, outputnya sendiri tuh kita disuruh membuat atau mempraktekkan setelah kita mempelajari video-video dan e-book tadi, kita membuat salah satu desain. Nah, desainnya itu tuh kita membebaskan untuk pesertanya bisa apa aja temanya, tapi yang penting adalah poster sederhana iklan layanan masyarakat. Nah, untuk formatnya sendiri tuh kita menyarankan untuk formatnya jadi JPEG atau PNG. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya kita berada di sesi keempat, yaitu evaluasi akhir. Jika tadi di awal sudah terdapat pretest yang digunakan untuk mengukur pemahaman awal peserta sebelum mengikuti pembelajaran, lalu di sesi 4 ini terdapat
post-test yang digunakan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta secara keseluruhan. Nah, mungkin bisa dibantu untuk melihat isi dari post-testnya. Jadi di post-test ini terdapat 20 kuis yang dapat dikerjakan oleh peserta sehingga dari teacher dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta setelah melewati materi-materi yang telah disediakan oleh teacher. Lalu selain dari post-test, di sesi 4 ini terdapat forum refleksi akhir yang dapat diisi oleh peserta dengan pertanyaan pemantik, yaitu apa yang didapatkan dari pelatihan ini. Nah, untuk forum ini berfungsi sebagai refleksi metakognitif sekaligus umpan balik terhadap LMS yang dirancang oleh teacher. Kurang lebih seperti itu, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi untuk kesimpulannya, dari LMS pelatihan dasar-dasar psikologi ini, struktur pembelajarannya itu runtut. Kemudian terdapat aktivitas yang mendorong pembelajaran aktif dan desainnya ramah pengguna. Namun, LMS ini masih memiliki keterbatasan seperti minimnya interaksi sinkron dan umpan balik otomatis. Seperti pada sesi-sesi di awal tadi, itu umpan baliknya masih menggunakan forum. Nah, di mana forum ini dari teacher sendiri tidak bisa langsung memberikan umpan balik. Jadi mungkin sebagai rekomendasi bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan diskusi yang sinkron, seperti menambahkan rubrik penilaian yang lebih rinci serta memberikan sistem feedback otomatis. Nah, sebagai penutup, LMS pelatihan dasar-dasar desain grafis menunjukkan bahwa peran teacher sebagai pembelajaran digital itu tidak hanya menyampaikan materi, tapi merancang pengalaman belajar yang bermakna dan juga terstruktur. Mungkin itu dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.